Halo teman-teman, selamat datang di tugas video presentasi kami. Perkenalkan, saya Endang Kusniati yang akan menjelaskan bagian pertama dari materi yang akan kami jelaskan. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwa topik dan judul materi yang akan kami presentasikan yaitu penerapan berpikir kritis melalui kasus Hakim Bebaskan Ronald Tanur. Ini merupakan tugas proyek ujian akhir penalaran reflektif yang dimana dosen pengajarnya yaitu Pak Kusman Sudarja. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Aditya De Akai, yang kedua Tisundri Neno, yang ketiga Endang Kusniati, yang keempat Celilianin Daong, dan yang kelima adalah Rofika Naibaho. Nah, teman-teman, tujuan dari presentasi materi kami ini yaitu yang pertama, dapat mengategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Klaim yang dimaksud adalah klaim, non-klaim, klaim nilai, klaim faktual, klaim objektif, klaim subjektif, klaim nilai efektif, dan klaim faktual deskriptif. Yang kedua, dapat menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, sampai evaluasi dengan akurat. Yang ketiga, dapat menulis argumen, counter-argumen, dan sebuah silogisme kategoris dari kasus yang diberikan. Yang keempat, dapat membuat pola-pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang kelima, dapat membuat contoh argumen induktif spesifik. Dan yang keenam adalah dapat menganalisis kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus. Nah, yang teman-teman, bagian yang pertama yaitu mengategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Nah, klaim adalah pernyataan yang dapat diuji benar atau salah dari satu pernyataan atau argumen. Di sini kita bisa lihat beberapa jenis klaim, yaitu klaim faktual yang dimana menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau tidak yang didasarkan oleh sebuah fakta. Dan pada kasus ini yaitu Hakim memutuskan membebaskan Ronald Tanus dari tuduhan penganiayaan. Yang kedua, proses persidangan berlangsung beberapa bulan sebelum putusan dijatuhkan. Dan yang kedua yaitu klaim nilai, yang dimana menyatakan sesuatu berdasarkan pandangan moral, etika, atau estetika. Nah, dalam kasus dapat kita lihat, keputusan ini dianggap mencederai rasa keadilan publik. Yang ketiga, klaim objektif, yang dimana bebas dari pandangan pribadi atau bias. Nah, dalam kasus yaitu pakar hukum pidana menyatakan sulit memahami logika hakim dan memutuskan kasus ini. Selanjutnya adalah klaim subjektif, yang dimana berdasarkan pandangan, emosi, atau preferensi individu. Nah, contohnya dalam kasus yaitu keputusan hakim menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah klaim perspektif, yang dimana menyatakan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, yang ada di dalam kasus yaitu seharusnya hakim memberikan putusan yang lebih adil dan transparan. Selanjutnya yang terakhir yaitu klaim deskriptif, yang dimana menyatakan bagaimana sesuatu terjadi atau situasi yang ada. Yang ada kita lihat dalam kasus yaitu untuk klaim deskriptifnya yaitu masyarakat mempertanyakan alasan pembebasan Ronald Tanur. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Doga Sakai. Di sini saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu analisis kritis berdasarkan identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, sekarang kita masuk di bagian identifikasi. Identifikasi ini adalah langkah awal dalam analisis kritis yang bertujuan mengungkap elemen-elemen utama dari kasus. Nah, berikut elemen yang pertama adalah fakta kasus. Ronald Tanur ini adalah seorang pejabat. Halo, perkenalkan nama saya Dito Douglas Akai. Di sini saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu analisis kritis berdasarkan identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, sekarang kita masuk di bagian pertama, yaitu identifikasi, yang dimana identifikasi adalah langkah awal dalam analisis kritis yang bertujuan untuk mengungkap elemen-elemen utama yang terdapat di dalam kasus. Berikut elemen pertama, yaitu fakta kasus. Nah, Ronald Tanur ini adalah seorang anak pejabat didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Meskipun bukti diajukan ke persidangan, hakim memutuskan membebaskan terdakwa dengan alasan bukti tidak cukup kuat untuk menghukum. Nah, yang kedua adalah isu utama. Keputusan hakim memunculkan dua pertanyaan penting, yaitu yang pertama, apakah bukti dalam kasus ini benar-benar tidak mencukupi? Dan yang kedua, apakah putusan ini sesuai dengan prinsip keadilan substantif? Dan kita masuk di bagian elemen terakhir, yaitu reaksi masyarakat terhadap kasus ini.
Keputusan ini memicu respon emosional dari publik yang menganggap bahwa keadilan tidak tercapai. Banyak pihak merasa bahwa status terdakwa sebagai anak pejabat berpengaruh dalam keputusan hakim. Sekarang kita masuk di bagian analisis. Analisis ini kita akan menguraikan apa-apa saja yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, yang pertama itu ada aspek hukum. Hakim mendasarkan putusannya pada asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihukum jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Ini adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Namun, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah standar pembuktian yang diterapkan sudah sesuai. Bukti yang dianggap tidak cukup mungkin menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penyelidikan untuk menuntut, seperti kurangnya saksi kuat, bukti fisik yang tidak memadai, dan inkonsistensi dalam kronologi kejadian. Nah, yang berikut ada aspek sosial. Reaksi masyarakat terhadap putusan ini menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Banyak yang merasa bahwa status sosial terdakwa sebagai anak pejabat memengaruhi putusan hakim yang mencerminkan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau koneksi publik. Publik juga cenderung menilai kasus ini dari sudut pandang emosional, itu dengan fokus pada penderitaan korban dan keluarganya, sehingga menuntut hukum berat bagi terdakwa tanpa mempertimbangkan detail hukum secara objektif. Nah, sekarang kita masuk di bagian terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah argumen atau keputusan dalam kasus ini memenuhi standar keadilan berdasarkan prinsip hukum dan etika. Yang terdapat di dalamnya ada penilaian terhadap hakim. Hakim berpegang pada asas praduga tak bersalah dan standar pembuktian yang merupakan bagian tak terpisah dari sistem hukum bidang. Namun, kurangnya transparansi dalam penjelasan putusan membuat masyarakat sulit memahami dasar logika hukum yang digunakan. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap integritas hakim. Dan yang berikut, implikasi sosial. Keputusan ini berisiko memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat terus merasa bahwa hukum lebih memihak kepada pihak yang berkuasa, maka legitimasi institusi hukum akan semakin melemah. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan merusak prinsip negara hukum. Dan yang terakhir ada krisis terhadap sistem hukum. Kasus ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum yang mungkin gagal memastikan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang maksimal. Selain itu, adanya pengaruh status sosial terdakwa terhadap persepsi publik menyoroti perlunya reformasi sistem hukum untuk menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak. Perkenalkan, saya Silvia Nindaung. Nah, saya akan membahas materi ketiga tentang argumen, kontrargumen, dan silogisme kategoris. Yang pertama, argumen. Argumen adalah pernyataan yang disampaikan untuk mendukung suatu pandangan, pendapat, atau kesimpulan. Sebuah argumen terdiri dari dua bagian utama, yaitu premis dan kesimpulan. Contoh argumen dalam kasus ini, pada premis pertama yaitu semua keputusan hakim harus berdasarkan pada seluruh alat bukti yang ada untuk memastikan keadilan. Premis yang kedua, dalam kasus Ronald Tanur, hakim tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang tersedia, termasuk saksi dan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan kekerasan. Kesimpulannya, maka putusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur tidak dapat diterima dan mencederai prinsip keadilan. Yang kedua, tentang counter-argumen. Counter-argumen adalah tanggapan atau sanggahan terhadap argumen yang disampaikan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan atau kekurangan dalam argumen awal. Contoh counter-argumen dalam kasus ini yaitu putusan hakim tidak adil karena tidak mempertimbangkan semua bukti. Counter-argumennya, mungkin hakim memiliki alasan sah untuk mengabaikan beberapa bukti, seperti ketidakvalidan atau ketidakrelevanan bukti tersebut dalam konteks hukum. Yang ketiga, tentang silogisme kategoris. Nah, silogisme kategoris adalah bentuk argumen logis yang terdiri dari 3 proposisi, 2 premis, mayor dan minor, dan 1 kesimpulan. Dalam silogisme kategoris, semua proposisi berisi hubungan antara kategori tertentu. Contoh silogisme kategoris dalam kasus ini,
Premis mayornya yaitu semua orang yang dibebaskan dari tuduhan harus terbukti tidak bersalah. Premis minornya, Ronald Tanur dibebaskan oleh hakim. Maka kesimpulannya, Ronald Tanur seharusnya terbukti tidak bersalah. Selanjutnya materi keempat yaitu pola deduktif spesifik. Yang pertama kita akan membahas tentang modus tollens struktur. Jika P, maka Q. Bukan Q, jadi bukan P. Penerapannya dalam kasus ini yaitu pada premis pertama, jika putusan hakim adil, maka seluruh bukti dipertimbangkan. Premis yang kedua, putusan hakim tidak adil. Maka kesimpulannya, maka tidak semua bukti dipertimbangkan. Yang kedua, silogisme hipotesis struktur. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jadi, jika P, maka R. Penerapannya dalam kasus ini, premis yang pertama, jika hakim mempertimbangkan semua bukti, maka putusan akan adil. Premis kedua, jika putusan adil, maka masyarakat akan percaya kepada keadilan. Kesimpulannya, jadi jika hakim mempertimbangkan semua bukti, maka masyarakat akan percaya kepada keadilan. Yang ketiga, silogisme disjunctive struktur. P atau Q, bukan P, jadi Q. Penerapan dalam kasus. Premis yang pertama, terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Premis kedua, terdakwa tidak bersalah. Kesimpulannya, jadi terdakwa adalah tidak bersalah. Yang keempat, dilema struktur. P atau Q. Jika P, maka R. Jika Q, maka S. Jadi R atau S. Penerapannya dalam kasus ini, premis yang pertama yaitu terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Premis kedua, jika terdakwa bersalah, maka harus dihukum. Premis ketiga, jika terdakwa tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Kesimpulannya, jadi jika terdakwa bersalah, maka harus dihukum. Atau jika tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Perkenalkan, nama saya Rofika Nendaho. Saya akan membahas materi bagian 5, yaitu argumen induktif spesifik. Nah, pada argumen induktif ini, yaitu jenis argumen di mana kesimpulan diambil berdasarkan serangkaian premis yang mendukung, tetapi tidak menjamin kebenaran kesimpulan tersebut secara mutlak. Dalam argumen ini, induktif kita mengamati beberapa kasus atau bukti dan menarik kesimpulan umum atau spesifik berdasarkan pola yang terlihat. Yang pertama ada argumen analogi. Pada argumen analogi ini adalah bentuk argumen induktif yang menyatakan bahwa jika dua hal memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, maka mereka mungkin memiliki kesamaan dalam aspek lainnya. Argumen ini berfungsi untuk menarik paralel antara situasi yang berbeda berdasarkan kesamaan yang ada. Nah, contoh dalam kasusnya, pada premis, proses hukum seharusnya mirip dengan proses ilmiah, di mana semua bukti harus dipertimbangkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Kesimpulannya, jika hakim hanya mempertimbangkan bukti yang menguntungkan Ronald Tanur, maka keputusannya tidak mencerminkan keadilan. Sama seperti penelitian yang mengabaikan data penting akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Selanjutnya ada argumen induktif spesifik. Nah, pada argumen induktif spesifik ini, yaitu generalisasi argumen di mana kesimpulan ditarik dari serangkaian observasi atau kasus spesifik untuk menghasilkan pernyataan umum. Argumen ini sering digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman atau data yang dikumpulkan dari beberapa contoh. Nah, contoh dalam kasusnya yaitu pada premis. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keputusan hakim yang mengabaikan bukti penting menghasilkan hasil yang dianggap tidak adil. Nah, pada kesimpulannya, berdasarkan pola ini, kemungkinan besar keputusan hakim dalam kasus Ronald Tanur yang tidak mempertimbangkan bukti CCTV juga akan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Nah, pada argumen kausalitas, yaitu jenis argumen yang mengeksplorasi hubungan sebab akibat argumen ini, seringkali digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan tertentu menghasilkan dampak tertentu. Nah, contoh dalam kasusnya pada premis, jika hakim tidak mempertimbangkan seluruh bukti, maka keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan ketidakadilan. Nah, pada kesimpulannya, karena hakim mengabaikan bukti CCTV yang menunjukkan tindakan kekerasan Ronald Tanur, maka keputusan untuk membebaskannya adalah ketidakadilan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cundrineno. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang keenam, yaitu kesesatan berpikir informal.
Nah, di dalam kesesatan berpikir informal ada beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama adalah kesesatan ad hominem, yaitu kesesatan yang menyerang karakter atau sifat individu daripada argumen yang diajukan. Contoh dalam kasus ini yaitu jika kritik terhadap keputusan hakim beralih dari analisis hukum, keserangan pribadi terhadap hakim atau latar belakangnya, ini akan menjadi kesesatan ad hominem. Misalnya, mengatakan bahwa hakim tidak layak memimpin kasus ini karena latar belakang pribadinya. Yang kedua adalah kesesatan strawman, yaitu kesesatan yang mengubah posisi lawan menjadi lebih lemah atau lebih ekstrim untuk lebih mudah diserang. Contohnya, jika seorang berargumen bahwa keputusan hakim didasarkan pada bukti yang tidak relevan, lalu lawan argumen tersebut mengklaim bahwa mereka mengatakan hakim sama sekali tidak mempedulikan bukti, maka ini adalah kesesatan strawman. Dan di sini yang bagian ketiga adalah kesesatan slippery slope. Artinya ya kesesatan yang mengklaim bahwa tindakan tertentu akan mengarah pada serangkaian konsekuensi negatif yang tidak dapat dihindari tanpa bukti yang jelas. Nah, contohnya dalam kasus ini adalah mengklaim bahwa jika hakim membebaskan Ronald Tanno, maka ia akan menyebabkan penghancuran total kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tanpa menunjukkan bagaimana proses hukum yang baik akan runtuh hanya karena satu keputusan. Yang keempat yaitu kesesatan false dikotomi, yaitu kesesatan yang menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya kemungkinan, padahal ada opsi lain yang mungkin. Contoh dalam kasus tersebut adalah mengklaim bahwa jika hakim tidak menghukum Ronald Tanno, maka berarti hakim mendukung tindakan kekerasan. Ini menyederhanakan situasi kompleks menjadi dua pilihan ekstrem tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin. Nah, teman-teman, dari beberapa materi yang telah kita paparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa jangan ketawa. Nah, teman-teman, dari beberapa materi yang telah kita paparkan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kasus hakim membebaskan Ronald Tanno menunjukkan pentingnya berpikir kritis untuk mengevaluasi keputusan hukum secara adil dan logis. Dengan 6 kemampuan berpikir kritis, analisis menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada kurangnya bukti, mesti masyarakat menganggapnya tidak adil. Kurangnya transparansi memicu kecurigaan terhadap bias, sementara argumen deduktif dan induktif menunjukkan bahwa bukti yang cukup seharusnya menghasilkan hukuman. Kritik publik yang mengandung kesesatan berpikir secara appeal to emotion menekankan perlunya pendekatan yang lebih objektif. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum, transparansi, dan integritas peradilan untuk memastikan keadilan diterima masyarakat. Nah, teman-teman, dari beberapa materi yang telah kita paparkan, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.